Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afrita Marani Hasan dari kelas 11 IPA 2 ingin mempresentasikan tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu definisi ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berarti adalah segala usaha yang bermaksud bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara. Baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman yang sering terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah agresi, invasi, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, sabotase, spoliasi, teroris, dan gangguan keamanan laut dan udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dari beberapa bentuk-bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan saya hanya mengambil dua, yaitu pemberontakan bersenjata dan pelanggaran wilayah. Kasus yang pertama yaitu pemberontakan G30 SPKI. Gerakan G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepatnya saat malam hari. Insiden G30 SPKI masih menjadi perdebatan berbagai kalangan mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakanginya. Kasus yang kedua yaitu pemberontakan bersenjata di Sumatera Barat. Tepat pada 3 Maret pada 1947 silam, terjadi pergolakan di wilayah Keresidenan Sumatera Barat, tepatnya di ibu kota Bukit Tinggi, di mana pasukan bersenjata yang memiliki relasi dengan Laskar Hizbullah merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah. Dengan alasan tersebut, mereka melakukan pemberontakan yang berpusat di markas pemerintahan di Bukit Tinggi. Baik, saya akan menjelaskan kasus yang kedua yaitu pelanggaran wilayah. Yang pertama, helikopter berisi Menteri Pertanian Malaysia mendarat di Nunukan, Kalimantan Utara. Minggu sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, ada helikopter yang diduga milik Malaysia mendarat di pos pengamanan perbatasan Satgas Yonif 521. Jadi sebelumnya mereka mutar-mutar seperti sedang orientasi, kata Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Murianto. Helikopter langsung mendarat tetapi mesin tetap berputar kencang. Anggota pos langsung mendekati ke sana, tetapi kopilot memberikan isyarat untuk jangan mendekat dengan tanda menempelkan tangan di kaca dan langsung terbang tidak sampai 5 menit. Kasus yang kedua yaitu konflik perbatasan dengan Timor Leste. Pada Oktober 2013, pemerintahan Republik Demokratis Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia Timor Leste, di mana menurut warga Timur Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 meter dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 meter. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak 9 kuburan orang-orang tua warga Nalung, Kecamatan Naibeno, Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang terakhir ini saya akan memberikan strategi untuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara. Baik, yang pertama, memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang penjaga laut dan pantai, intelijen, dan bela negara. Yang ketiga, menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, dan terukur bagi para pelanggar hukum. Presentasi dari saya, mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.